YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini. Kamar Presiden Soeharto digedor pada tengah malam. Hari Selasa tanggal 31 Maret 1981, di pagi buta pukul 2, seorang menggedor satu kamar di rumah Jalan Cendana nomor 8, rumah Presiden Soeharto. Orang yang menggedor kamar itu adalah ajudan presiden. Ia harus segera menyampaikan pesan dari Jenderal Yoga Sugama yang berada di Bangkok bahwa pasukan anti-teror Kopassandah, kini Kopassus, akan melumpuhkan pembajak di pesawat DC-9 Garuda Woyla dan membebaskan sandara. Karena itu melapor dan meminta petunjuk dari presiden. Presiden Soeharto terbangun dan menjawab singkat, "Yo wis." Dibangunkan oleh ajudan di tengah malam buta, sudah beberapa kali dialami oleh Presiden Soeharto. Hal ini memang atas permintaan Presiden. Untuk suatu hal yang perlu diketahui atau diputuskan oleh Presiden, meskipun sedang tidur pulas di tengah malam, Presiden harus segera dibangunkan. Memang sejatinya, Presiden mengurus rakyat dan bangsanya 24 jam sehari, tanpa jeda sedetik pun. Tanggal 28 Maret 1981, pesawat DC-9 Garuda Woyla dalam penerbangan dari Palembang ke Medan dibajak oleh kelompok teroris. Pesawat itu dibajak ke Penang, Malaysia, kemudian ke Bangkok, Thailand. Saat itu, pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sedang berada di Ambon dalam rangka rapat pimpinan. Mendapat informasi pembajakan tersebut, Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf memerintahkan Kepala Pusat Intelijen Strategis Letnan Jenderal Benny Murdani segera berangkat ke Jakarta untuk menangani masalah ini. Setiba di Jakarta, Benny melapor kepada Presiden Soeharto. Pesan Presiden hanya satu, tidak ada kompromi dengan para pembajak. Dan setelah itu, memerintahkan Asisten Kedua Operasi Kopassandah, Letnan Kolonel Sintong Panjaitan, menyiapkan pasukan anti-teror guna membebaskan sandara. Awalnya, pemerintah Thailand tidak mengizinkan pasukan Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan sandara. Sebagai negara berdaulat, tentu saja keberatan dengan pasukan asing melakukan operasi militer di negaranya. Namun, Yoga Sugama bersama Duta Besar Jenderal Hasnan Habib serta Benny Murdani terus melobi otoritas di Thailand agar pasukan anti-teror Indonesia diperkenankan membebaskan sandara dengan argumen yang dibajak pesawat Indonesia, yang disandara mayoritas orang Indonesia, dan pembajak dipastikan orang Indonesia. Akhirnya, pemerintah Thailand mengizinkan. Perdana Menteri Prem Tinsulanonda memberikan persetujuan pasukan anti-teror Indonesia melakukan operasi militer dalam membebaskan sandara di pesawat Garuda DC-9 Woyla yang parkir di sudut apron Bandar Udara Dong Muang. Setelah Jenderal Yoga menyampaikan pesan dari Presiden, Letnan Kolonel Sintong Panjaitan memimpin pasukan anti-teror Kopassandah menyerbu masuk ke dalam pesawat DC-9 Garuda. Dalam waktu 2 menit, 3 pembajak tewas dan 2 luka parah. Seluruh sandara berhasil dibebaskan, namun seorang prajurit Kopassandah, Pelda Ahmad Kirang, dan Kapten Pilot Herman Rante tewas ditembak pembajak. Keberhasilan pasukan anti-teror Kopassandah membebaskan sandara dan meringkus pembajak menjadikan pasukan khusus Indonesia dinobatkan sebagai 3 pasukan khusus terbaik di dunia. 2 lainnya adalah pasukan khusus Israel, berhasil membebaskan 103 orang sandara di Entebbe, Uganda pada 3 Juli 1976, dan pasukan khusus Jerman berhasil membebaskan 86 penumpang dan awak pesawat Lufthansa di Mogadishu, Somalia pada 18 Oktober 1977. Menjadi catatan bahwa operasi pembebasan sandara dilakukan setelah laporan Jenderal Yoga Sugama kepada Presiden Soeharto dan dijawab singkat, "Yo wis." YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini.